Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, bapak dan ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kesempatan kali ini kita terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berada dalam majelis ilmu, ya mudah-mudahan majelis ini senantiasa membawa keberkahan bagi kita sekalian dan membawa berbagai macam kebaikan untuk terus memperbaiki diri dan terus memperbaiki amalan kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, serta para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh kepada kita yang baik untuk beragama. Baik, kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin karya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bapak yang lihat tempat kosong di depan, monggo diisi terlebih dahulu. Agak rapat saja, bukan masalah. Nggak mesti sak kloso ini satu baris, nggak mesti. Bisa tolong baris, bukan masalah. Mepet-mepet. Yang di belakang kasihan. Kita masih berada dalam bab fil mubadarah ilal khairat. Bab bersegera dalam kebaikan. Yaitu kita lihat ada ayat yang memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antaranya misalnya ayat wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah dan untuk meraih ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya itu langit dan bumi, yang panjangnya itu bagaikan langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat tadi itu menunjukkan kita diperintah untuk bersegera melakukan kebaikan dan tidak menunda-nundanya. Karena setelah ayat ini dibicarakan tentang masalah sedekah. Karena setelah ayat ini di Ali Imran ayat 134 itu diterangkan tentang perintah untuk sedekah. Kemudian perintah untuk menahan marah, kemudian perintah untuk mudah memaafkan, kemudian ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu diperintah untuk sedekah. Kemudian diperintah untuk nahan marah. Ya, kemudian diperintah untuk mudah memaafkan sampai berbuat ihsan secara umum. Menandakan bahwasanya ayat ini juga berarti dorongan untuk
saling berlomba dalam kebaikan, dalam hal sedekah, saling semangat juga untuk bisa menahan marah. Jadi ada yang marah kita nasihatin, kemudian mudah juga memaafkan orang lain. Ada yang punya salah dengan kita atau kita lihat tetangga ada yang punya masalah dengan yang lainnya, kita motivasi mereka untuk saling memaafkan. Nah kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas, hadis ke-88 kemarin tentang Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Haris. Ketika itu dia melihat Nabi SAW sholat begitu cepatnya sampai salam. Nabi SAW cepat kembali ke rumah untuk mengambil sedekah. Ternyata ada sedekah yang belum beliau itu bagikan, padahal beliau disuruh bagikan. Maka Nabi SAW segera pulang ke rumah untuk mengambil sedekah dan dibagikan kepada orang yang berhak untuk menerima. Sekarang kita lihat hadis yang ketiga dalam bab ini atau 89 dari Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Bahwasanya ada seorang yang berkata pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud. Ada orang yang berkata pada Nabi SAW pada perang Uhud. Kemudian ketika itu orang ini dia tanya pada Nabi SAW seperti ini. Aro'aita in kutiltu fa aina ana. Wahai Rasulullah, kalau saya itu mati ketika di medan perang ini saya dibunuh. Saat di medan perang, di manakah tempat saya? Ia menjawab, fil jannah. Nabi SAW itu menjawab, di surga. Yaitu ketika engkau mati di medan perang, engkau berjihad dengan ikhlas di jalan Allah, maka tempatmu itu adalah di surga. Fa'al qatamarat kunna fi yadih. Ketika itu dia sedang makan beberapa kurma, dia buang kurma tersebut. Karena Rasul katakan, kalau kamu mati nantinya ketika perang, maka tempatmu itu di surga. Dia buang kurma tersebut, summa qatala hatta qutila. Kemudian dia akhirnya pergi perang sampai dia terbunuh ketika itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ini hadis yang menunjukkan beberapa faedah kepada kita. Yang pertama, para sahabat mencontohkan mereka adalah orang-orang yang semangat dalam melakukan kebaikan. Para sahabat mencontohkan kepada kita mereka adalah orang yang semangat dalam melakukan kebaikan. Dan melakukannya di sini segera. Jadi tidak menunda-nunda. Dia dengar keutamaan tadi, langsung dia praktekkan. Segera mungkin dia itu pergi perang. Dengar tadi jaminannya surga, langsung pergi perang. Kemudian faedah yang kedua, para sahabat bukan orang yang gila dunia. Dunia sedang di tangannya. Apa yang di tangannya tadi? Kurma. Beberapa kurma di tangannya dibuang. Karena tahu ini sudah dapat jaminan tadi. Kalau saya mati maka jaminan saya itu surga. Maka mereka tidak terlalu sibuk dengan dunia. Artinya dunia tidak membuat mereka itu lalai dari ibadah dan mengingat akhirat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan kita tidak boleh berkata saufa, nanti. Ayo ngaji, sesok. Ayo datang ke demi, ya minggu depan aja baru saya slow. Terus seperti itu, nunda terus. Sudah nanti bulan depan saja baru saya nganggur, baru saya kosong pas malam Selasa. Ternyata bulan depan tambah repot lagi. Ternyata bulan depan sudah punya momongan baru. Sudah nggak berangkat lagi.
Ya, tunggu sampai anaknya 2 tahun dulu. Ternyata 2 tahun juga sama juga. Sibuk lagi, sekarang sudah dengan bisnis. Wah, saya sudah repot. Kemarin ini untuk anak, persiapan anak lahir, ini mau punya anak lagi, saya sudah sibuk dengan usaha. Nggak bisa ngaji juga. Karena awalnya itu sudah katakan sofa, sudahlah nanti. Kalau saya punya waktu luang, saya sekarang sedang sibuk. Saya punya banyak urusan, saya punya banyak hajatan. Saya sibuk bisnis, saya sibuk dunia, saya sibuk ini. Namun kalau hal yang kurang bermanfaat, dia bisa menyediakan waktu untuk pergi main bal-balan, sewa lapangan futsal, bisa. Pergi jalan-jalan ke pantai, bisa dia habiskan waktu untuk hal semacam itu. Maka di sini ada anjuran kita tidak menunda sesuatu, tidak berkata nanti dan nanti, besok dan besok. Ada peluang untuk lakukan, maka segera lakukan. Jangan tunda-tunda. Kabelnya jangan. Kabelnya akan gimana? Itu apa nanti aja nggak usah. Tes, ini nggak kedengaran? Udah ya. Jadi tidak boleh menunda. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, boleh seseorang bertanya apa yang belum dia ilmui atau apa yang belum dia ketahui. Maka lihat sahabat tadi itu pandai-pandai bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang belum dia ilmui, apa yang belum dia ketahui, atau mungkin ada perkara yang masih samar. Kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka biasa bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai perkara itu mereka ketahui dan mereka amalkan. Dan hadis ini juga menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mencari surga. Semangatnya para sahabat itu untuk mencari surga. Jadi mereka selalu kalau dengar jaminan dari Rasulullah SAW, engkau akan masuk surga, mereka lebih semangat untuk melakukannya. Dan ingat kalimat kalau disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ayat, ya, kalau dikatakan masuk surga itu ada 2 kemungkinan. Bagi orang beriman itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, masuk surga itu secara langsung tanpa ada hisab. Kemudian yang kedua, masuk surga dengan terlebih dahulu disiksa dalam neraka. Maka kalimat seperti kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya di akhir hidupnya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka maknanya juga ini. Masuk surga di sini bisa jadi dia masuk surga secara langsung tanpa hisab.
Dan masuk surganya di sini yang kedua, dia masuk surga dengan terlebih dahulu mampir dalam neraka. Maka orang beriman kemungkinannya dua ini. Ya, orang beriman kemungkinannya dua ini. Keyakinan yang keliru, kalau ada yang meyakini orang beriman kalau sudah masuk neraka tidak keluar-keluar lagi dari neraka, tetap kekal dalam neraka. Dia berdalil dengan ayat yang menyebutkan orang kalau sudah masuk neraka untuk masuk surga itu bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum, sehingga kalau sudah masuk neraka tidak mungkin keluar-keluar lagi. Ini pemahaman sesat, pemahaman keliru. Kenapa keliru? Menyelisihi konsensus, kesepakatan, ijma para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita katakan konsensus berarti ini jadi ketetapan para sahabat. Semua meyakini orang beriman selama masih punya iman, masih punya peluang untuk masuk surga. Ya, dia masih punya peluang untuk masuk surga. Jadi kalau ada yang katakan orang muslim kalau sudah masuk neraka tidak keluar-keluar lagi, pemahaman orang sesat. Ini pemahamannya asalnya dari Khawarij dan pemahamannya dari pemahaman Murji'ah. Ya, yang meyakini kalau orang sudah masuk neraka tidak mungkin keluar-keluar lagi dari neraka. Ini menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis. Di antara dalil yang menyatakan bahwasanya orang yang masuk dalam neraka kalau masih punya iman bisa keluar dari neraka, di antara dalilnya yaitu tentang hadis-hadis yang membicarakan tentang syafaat. Ini hadis-hadis yang membicarakan tentang syafaat. Syafaat itu kalau untuk penduduk neraka ada macam-macam bentuknya. Untuk penduduk neraka, kalau masih punya iman, dia disiksa dalam neraka, keluar dari neraka masuk surga. Atau dia tidak masuk neraka sama sekali. Diancam masuk neraka, dia dapat syafaat tidak masuk neraka sama sekali. Bisa jadi seperti itu. Atau kemungkinan yang ketiga, ini ada orang kafir yang siksanya cuma di peringan, namun tidak keluar dari neraka. Jadi syafaat untuk penduduk neraka ada tiga. Ya, syafaat ada penduduk neraka itu ada tiga. Yang pertama, syafaat untuk keluar dari neraka bagi orang yang masih punya iman. Keluar dari neraka masuk surga dengan catatan masih punya iman. Kalau imannya sama sekali tidak ada, tidak bisa. Syafaat yang kedua untuk orang yang sebenarnya masuk neraka akhirnya tidak jadi masuk neraka. Asalnya masuk neraka, namun karena ada yang beri syafaat akhirnya tidak masuk neraka. Bisa jadi dia dapat syafaat dari anaknya. Ya, karena ada hadis yang menyebutkan ada anak-anaknya yang sudah masuk surga terlebih dahulu, anak-anaknya tidak mau masuk surga. Mereka katakan, orang tua saya masuk berbarengan dengan saya terlebih dahulu, baru kami mau masuk surga. Maka anaknya beri syafaat untuk orang tua. Anak beri syafaat untuk orang tuanya. Dia mau masuk surga bareng-bareng. Maka ketika disuruh masuk surga, enggak, saya enggak mau. Sampai saya minta orang tua saya juga ikut masuk surga bareng-bareng. Bisa jadi dapat syafaatnya ini, orang tuanya masuk neraka, mau masuk neraka, akhirnya tidak jadi masuk. Kemudian yang ketiga, ini untuk penduduk neraka dari orang kafir. Siksanya diperingan. Seperti siksanya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib. Ya, seperti siksanya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib. Ketika
Abbas bin Abdul Muthalib itu tanya kepada Rasulullah SAW. Abbas itu pamannya Rasul. Abu Thalib juga pamannya Rasul. Maka pamannya ini tanya kepada keponakannya, kepada Rasulullah SAW, apakah kamu tidak bisa mengeluarkan pamanmu itu dari neraka? Ya, apakah kamu tidak bisa mengeluarkan pamanmu itu dari neraka? Dia katakan, kalau tidak karena saya, paman saya Abu Thalib itu pasti di dalam lembah dari neraka. Namun dia siksanya itu dibuat berada di dohdohi nar, yaitu di bagian neraka yang permukaan. Di neraka permukaan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, terompahnya itu dalam neraka, kepalanya itu mendidih. Keluar dari neraka ataukah tidak Abu Thalib? Tidak keluar dari neraka. Makanya Hamzah ketika itu katakan, Abbas ketika itu katakan, bukankah pamanmu itu telah menolongmu, melindungimu? Dia kadang juga marah ketika orang-orang ingin mencelakaimu. Dia benar-benar membelamu. Kemudian Rasul jawab, kalau tidak karena saya, yaitu syafaat dari saya, paman saya itu bisa masuk kekal dalam neraka. Itu berada di lembah neraka. Namun dia siksanya sekarang itu berada di permukaan dari neraka. Namun gak keluar. Ada juga kisah yang disebutkan tentang Abu Lahab. Ya, Abu Lahab masih keluarga Rasul SAW juga. Namun hadisnya bermasalah, di sisi riwayat itu bermasalah. Namun saya ingin menjelaskan hal ini biar memahamkan bahwasanya riwayat ini lemah. Yaitu Abu Lahab itu ketika itu punya seorang budak namanya Suwaibah. Suwaibah itu jadi ibu susunya Nabi SAW bersama Abu Salamah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, saya itu pernah disusui bersama Abu Salamah oleh Suwaibah. Suwaibah itu siapa? Bekas budaknya Abu Lahab. Nah, suatu saat ketika Abu Lahab sudah meninggal dunia, keluarganya itu pernah memimpikan Abu Lahab. Pernah memimpikan Abu Lahab. Ketika itu mereka mimpi keadaan Abu Lahab itu jelek sekali. Maka dalam mimpi itu ditanyakan pada Abu Lahab langsung, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu nanti? Ya, kami mendapatkan berita bahwasanya kamu itu nanti akan punya nasib yang buruk nanti di akhirat. Kemudian Abu Lahab itu jawab, tidak perlu khawatir dengan keadaanku, karena jasaku Suwaibah itu bisa menyusui Nabi SAW. Maka aku nanti akan mendapatkan minum di akhirat kelak, mendapatkan minum. Dikarenakan apa? Suwaibah bekas budaknya itu menyusui Nabi SAW. Jadi dia di neraka masih tetap dapat minuman. Di neraka dia bisa tetap dapat minuman. Namun riwayat ini lemah. Riwayat ini mursal, kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan riwayat ini bertentangan dengan keumuman ayat yang menyatakan orang kafir semua amalannya itu terhapus. Orang kafir semua amalannya itu terhapus. Kecuali satu saja yang berbeda. Siapa tadi? Abu Thalib. Sedangkan riwayat ini riwayat lemah. Taruhlah riwayat itu bisa diterima, cuma dapat keringanan saja, namun tidak bisa keluar dari neraka. Cuma dapat keringanan saja, tidak bisa keluar dari neraka. Jadi itu untuk orang kafir. Jadi kenapa sampai Abu Thalib itu bisa diperingan siksanya? Karena dia punya jasa yang besar pada Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW beri syafaat. Namun tentang Abu Lahab, wallahu a'lam. Tentang Suwaibah tadi budaknya, ya ini mesti dimaknai dengan makna yang lain. Karena para ulama tidak maknai seperti makna tadi, bahwasanya dia nanti diperingan siksanya pada hari kiamat. Kemudian alasan yang lainnya lagi kata Ibnu Hajar, hadis tadi cuma mimpi. Mimpi itu nggak boleh jadi dalil. Jenengan habis mimpi, dalam mimpi
Aduh, tadi saya ketemu malaikat tadi dalam mimpi saya, katanya malam ini harus sholat tahajud 50 rakaat. Rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua itu baca surat Al-Falaq. Ulang terus sampai 50 rakaat. Boleh nggak diamalkan? Kalau mimpi tidak boleh. Karena mimpi itu ada beberapa kemungkinan. Mimpi itu bisa kabar baik. Mimpi itu bisa kabar ngawur. Mimpi itu bisa bisikan setan. Macam-macam tafsiran mimpi. Bisa itu jadi kabar baik. Wong kita tahu itu kabar baik dari mana? Wong kita nggak dapat wahyu. Bisa kabar buruk. Bisa juga itu bisikan dari setan. Nah, kemungkinannya bisa yang ketiga ini, setan yang bisikan kita supaya kamu amalkan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka kalau ada kiai, ustadz, syekh yang buat amalan, wah saya habis mimpi, saya dapat amalan seperti ini, itu jangan dipercaya. Wah saya dapat dari mimpi, saya tadi malam mimpi seperti ini, katanya ada amalan gini. Oh mimpi itu nggak boleh dipercaya. Kenapa tidak boleh dipercaya? Bukan wahyu. Yang harus diamalkan itu yang punya dalil. Saking Quran, saking hadis. Sedangkan kalau saking mimpi, nggak boleh. Apalagi cuma mimpi manusia biasa, bukan nabi. Nggak boleh dipercaya. Walaupun itu kiai, walaupun itu ustadz, walaupun itu syekh, walaupun itu ulama besar. Tidak boleh. Jadi kita kembali ke masalah masuk surga tadi. Masuk surga ada berapa kemungkinan? 2. Yaitu masuk surga secara langsung. Tanpa hisab, tanpa siksa. Ada yang kedua, yang penting masuk surga. Yang penting masuk surga. Walaupun mampir dulu dalam neraka. Pingin yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Pengen yang pertama, ya ngapain mampir-mampir? Pengen langsung, bigor hisab wala azab. Langsung, tidak mau pilih yang kedua. Kemudian untuk orang yang masuk neraka, syafaatnya ada berapa? 3. Ingatnya untuk orang beriman ya, syafaat untuk orang beriman. Orang kafir tidak dapat syafaat. Orang yang berbuat syirik tidak dapat syafaat. Orang yang minta syafaat dari wong mati nggak dapat syafaat. Karena minta syafaat dari wong mati itu berarti sudah berdoa pada selain Allah. Berdoa pada selain Allah sudah syirik, musyrik. Kalau sudah syirik, musyrik tidak dapat syafaat. Karena bukan orang yang Allah ridhoi. Bukan orang yang Allah ridhoi, maka tidak akan dapat syafaat. Berarti 3 ini cuma orang beriman. Satunya itu kafir. 2-nya itu beriman. Yaitu 1 masuk surga setelah sebelumnya siksa dulu dalam neraka. Dia di neraka, kemudian dia dikeluarkan dari neraka dengan syafaat. Yang kedua, asalnya mau masuk neraka, akhirnya tidak masuk neraka, langsung masuk surga. Contoh dari syafaat siapa tadi? Anak untuk orang tua. Ada yang ketiga, ini khusus untuk orang kafir, syafaatnya cuma diperingan siksa. Contohnya tadi siapa? Abu Thalib. Atau tadi Abu Lahab menurut ya sebagian ulama atau salah satu riwayat namun dhaif. Itu syafaat seperti itu. Sedangkan orang kafir bagaimana? Orang kafir kekal dalam neraka, tidak dapat syafaat sama sekali. Tidak ada istilahnya orang kafir itu keluar dari neraka, tidak ada. Ya alaihim mu'sadah fi amadim mumaddada. Mereka itu punya nerakanya itu mu'sadah, tertutup. Fi amadim mumaddada. Di situ juga ada tiang-tiang yang membuat mereka tidak bisa keluar. Diceritakan dalam riwayat kalau orang kafir itu mau keluar dari neraka, jadi seperti rumah yang diobong terbakar. Mau keluar itu ada pintunya, mau keluar dicelupkan lagi masuk. Pengen keluar lagi dicelupkan lagi masuk. Makanya dikatakan alaihim mu'sadah. Neraka itu tertutup, nggak bisa keluar. Itu orang mana? Orang kafir. Disiksa seperti itu, kekal di dalamnya selamanya, siksaannya tidak berhenti sampai seterusnya, selamanya, abadan,
khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka. Itu yang dinamakan syafaat tadi. Sehingga kalau ada yang meyakini tadi orang mukmin yang masih punya iman masuk neraka tidak keluar-keluar lagi, berarti mengingkari syafaat. Ya, mengingkari syafaat. Ini keyakinan fatal. Orang yang mengingkari syafaat bisa jadi di akhirat tidak dapat syafaat. Sama seperti orang yang mengingkari telaga Nabi SAW. Ada telaga Nabi SAW Al-Kautsar. Dia ingkari telaga Al-Kautsar, tidak dapat minum dari telaga Al-Kautsar. Ya, dia dapat yang sebaliknya. Oh, kamu nggak ingkari kok, masa kamu dapat nikmat itu? Nggak mungkin. Kamu nggak mengakui adanya syafaat kok, masa bisa dapat syafaat? Nggak mungkin. Kamu nggak imani telaga Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar. Wong gimana mau dapat sungai Al-Kautsar? Ditolak dari sungai Al-Kautsar. Kamu buat sesuatu yang baru, keyakinan baru. Maka tidak dapat syafaat, tidak dapat telaga Al-Kautsar tadi bagi orang yang mengingkarinya. Maka wajib diimani, ini perkara akidah. Itu akidahnya orang Muslim. Dan di sini sekte-sekte, ada golongan-golongan yang ngaku dalam agama kita punya pemahaman semacam itu. Terus kok bisa kita katakan itu keliru? Oh, karena kita punya rujukan Al-Quran, hadis yang bisa menolak pendapat itu. Taunya gimana? Para ulama sudah punya kitab akidah, membuat konsensus. Di situ mereka terus dalam kitab akidah dan semua mazhab itu sama. Tidak ada yang berbeda dalam hal ini. Ya, semua mazhab itu sama. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad. Semuanya sama. Untuk masalah prinsip ini tidak ada yang berbeda. Maka kalau ada satu muslim itu menyelisih pemahaman ini, oh berarti dia menyelisih kesepakatan para ulama. Karena ini suatu hal yang disepakati. Paham nggih? Itu tentang masuk surga dan juga tentang masalah syafaat. Itu masalah penting, itu masih masuk dalam pembahasan akidah. Tidak boleh diselisihi. Ini dalilnya banyak sekali. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis tadi, para sahabat itu sangat cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Nabi dibuktikan bagaimana? Mereka ingin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Walaupun amalannya tidak sama. Walaupun amalannya paling sedikit. Namun tetap ingin bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ada seorang sahabat yang bertanya pada Rasul, Rasul saya ingin bersamamu di surga. Kemudian Nabi SAW tanyakan, terus apa yang kamu siapkan? Yang aku siapkan cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW katakan, innaka ma'man ahbabta. Engkau itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena dia cinta Rasul. Cinta Rasul bagaimana kalau begitu? Cinta Rasul nggak usah pakai amalan-amalan khusus. Cinta Rasul itu gampang. Cinta Rasul itu butuh bukti. Jalankan ajaran Al-Quran, jalankan ajaran sunnah Nabi SAW, itu benar-benar orang itu cinta Rasul. Kalau jenengan ngaku-ngaku cinta namun tidak ada buktinya seperti itu, berarti bukan cinta. Cuma ngaku-ngaku saja, cuma mengklaim saya itu cinta Rasul, namun sebenarnya jauh dari cinta Rasul. Walaupun jenengan banyak sholawat, ya, walaupun banyak sholawat, ya, karena sholawat butuh tuntunan, ya, karena sholawat itu butuh tuntunan. Mau lakukan sholawat gimana? Ikuti juga tuntunan Nabi SAW. Mana sholawat yang paling bagus? Sholawat yang paling bagus sholawat Ibrahimiyah. Gak usah buat sholawat-sholawat baru. Sholawat Ibrahimiyah itu kayak apa? Lihat ketika kita baca saat tahiyat akhir. Pripun?
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Itu sholawat yang paling afdal, lebih daripada sholawat yang jenengan buat. Jenengan puji Rasul dengan pujian yang tinggi tetap lebih utama sholawat Ibrahimiyah. Makanya kita dituntut dalam sholat baca sholawat itu. Jenengan gak bisa ganti dengan sholawat yang lain. Gak bisa pakai sholawat Badr, gak bisa pakai sholawat Nariyah, gak bisa. Harus pakai sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah. Ini bahkan bagian saking rukun sholat. Jenengan gak berselawat saat tahiyat akhir, sholatnya gak ada. Bagian saking rukun sholat. Dan itu menunjukkan cinta Nabi kalau kita benar-benar ikuti tuntunan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nantinya kita benar-benar mengikuti tuntunan Nabi SAW kalau pelajari Al-Quran dengan baik, kalau pelajari sunnah Nabi SAW dengan baik, atau menelusuri seluruh jejak hidup Nabi SAW, yaitu lewat pelajaran sirah nabawiyah. Ya, yaitu lewat pelajaran sirah Nabi. Itu pelajarannya luas sekali. Itu nggak bisa 1 kali 2 kali. Itu pelajarannya bertahun-tahun. Karena sejarah Rasul itu panjang sekali. Riwayatnya pun harus diteliti-teliti. Ya, mulai saking Rasul SAW itu lahir. Terus kenapa Nabi SAW itu dinamakan Muhammad? Itu sebelumnya tidak ada yang punya nama Muhammad kecuali Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa orang di kalangan Quraisy yang ingin namanya Muhammad juga. Namun cuma dengan alasan karena mereka dapat berita nanti di akhir zaman ada seorang Nabi yang datang namanya Muhammad. Mereka kasih nama anak-anaknya dengan Muhammad. Namun bukan Muhammad itu yang dimaksud. Karena Muhammad sudah disebutkan, digariskan dari keturunan Kinanah. Nanti diturunkan dari Nabi Ibrahim turun ke bawah sampai nanti ada Kinanah, Abdul Manaf, sampai nanti Abdul Muthalib, baru Abdullah, baru Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada sejarahnya. Abdul Muthalib itu punya anak berapa? 10. Semuanya laki-laki. Ya, semuanya laki-laki. Dan dulu Abdul Muthalib itu pernah bernazar, kalau saya punya anak 10 semuanya laki-laki, saya bernazar 1 nanti akan saya bunuh. Saya bernazar 1 nanti akan saya bunuh. Pilihannya itu jatuh pada Abdullah. Namun qadarullah, pokoknya ujung cerita nazar tadi tidak ditunaikan. Diganti dengan pengganti nazar. Membebaskan 1 orang muda. Namun ceritanya nanti perlu dicek lagi ganti nazarnya itu apa. Dan alasan kenapa Abdul Muthalib itu bernazar seperti itu, ya namanya orang musyrik. Orang musyrik kan ngawur saja kalau bernazar. Kalau kita bernazar, orang muslim bernazar, ya pakai amalan-amalan yang baik. Oh ini anak saya itu lulus, saya nazar 3 hari puasa. Ya, nggak mungkin kan nazarnya, saya nanti terakhir bapak sekalian, nanti semuanya kita mau mabukan di mana begitu. Kan enggak. Orang mukmin, orang beriman, nazarnya jelas dengan amalan soleh. Maka orang musyrik kalau ditanya kok bisa kayak gitu, Abdul Muthalib itu bernazar, ya namanya saja orang musyrik, ngapain kamu urus nazarnya? Nazarnya pokoknya seperti itu. Wah, itu sejarah hidup Nabi SAW saya baru ketika beliau itu lahir. Belum nanti menyusuinya, terus seperti itu. Kisahnya itu begitu panjang. Bahkan kisah sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibuat dalam berbagai macam buku, versinya macam-macam. Ya, namun semua riwayat yang ada itu perlu diteliti. Seperti tadi saya sebutkan, salah satu yang menyusui Nabi SAW namanya siapa tadi? Suwaibah. Ya, mungkin yang dulu jenengan itu dengar namanya Halimah, ya kan? Ada namanya Halimah. Paling terkenal itu Halimah. Halimah As-Sa'diyah. Halimah binti Az-Zubaydi Az-Zu'ayyib atau Az-Zu'aybi As-Sa'diyah. Ada lagi namanya Ummu Aiman, Barokat dari negeri Habasyah. Kalau negeri Habasyah berarti orang hitam.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disusui oleh orang-orang desa, bukan dengan orang kota. Kenapa dengan orang desa? Orang kota semua sudah tercemar susunya. Iya, itu di masa Nabi SAW itu kata para ulama bilang orang-orang kota itu nggak steril lagi. Ya, penuh polusi. Ini padahal di zaman dulu ini. Karena dulu di Mekah orang-orang itu datang bolak-balik di situ, sehingga penduduk Mekah pasti nanti terkontaminasi, termasuk juga susunya Aminah juga sama. Maka Nabi SAW ketika lahir langsung dibawa disusui oleh Ummu Aiman. Oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman itu susui Nabi SAW dulu. Nah, Ummu Aiman ini ketika Nabi SAW meninggal dunia dia masih hidup. Maka ketika Nabi SAW meninggal dunia, Ummu Aiman itu dapat berita. Kemudian Abu Bakar dan Umar itu datang menemui Ummu Aiman. Ayo kita ketemu Ummu Aiman. Ummu Aiman dulu itu Rasulullah SAW itu sering kunjungi dia. Tanda Rasulullah SAW dengan ibu susunya itu berbuat baik. Balas budi, pintar balas budi. Wah, ini ibu susu saya dulu, dia telah menyusui saya. Walaupun dia bukan ibu kandung saya, namun dia telah menyusui saya. Nabi SAW sering kunjungi. Maka Abu Bakar dan Umar ketika Rasul meninggal, dia cari Ummu Aiman. Mana Ummu Aiman? Datang pada Ummu Aiman. Kemudian Ummu Aiman ketika itu nangis terus. Karena Rasulullah SAW meninggal. Terus ditanya oleh Abu Bakar dan Umar, kenapa engkau nangis? Saya nangis ini bukan berarti saya itu protes pada takdir Allah yang telah mematikan Rasulullah SAW. Namun saya sedih karena wahyu sekarang sudah tidak ada lagi. Saya sedih karena wahyu sudah tidak ada lagi. Wahyu dari langit sudah tidak ada lagi. Sudah terputus, sudah selesai. Dan Ummu Aiman ini ketika Nabi SAW dewasa baru dia merdeka. Berarti sebelumnya budak. Merdeka. Kemudian menikah dengan Zaid bin Harithah. Setelah itu terus perjalanannya sampai Rasulullah SAW meninggal, Ummu Aiman masih hidup. 5 bulan setelah Rasul meninggal baru Ummu Aiman itu meninggal. Berarti ini satu-satunya yang Islam ini. Kemudian setelah itu ada Suwaibah tadi. Suwaibah tidak jelas Islamnya. Kemudian yang ketiga tadi siapa? Halimah As-Sa'diyah. Kalau Halimah ini juga yang menyusui Nabi SAW. Awalnya dulu kebiasaan orang desa dulu itu cari-cari siapa anak-anak yang nanti mereka susui. Maka semua wanita ketika itu kumpul-kumpul, ibu-ibu ngumpul-ngumpul. Wah, cari ini orang kota ini mau datang ke kita ini. Ya, kita dapat jatah untuk susuan. Ketika itu semua wanita sudah dapat anak untuk disusui. Cuma Halimah yang belum dapat. Halimah yang belum dapat, kemudian dia lihat Rasulullah SAW ketika kecil, ini katanya ini anak yatim. Semua wanita menolak untuk menyusui Rasulullah SAW. Halimah itu akhirnya dapat jatah, namun dia itu kayak awalnya itu sedih sekali. Kok saya dapat Nabi seperti ini, saya dapat Muhammad seperti ini. Jadi awalnya dia nyesal, saya kok dapat anak seperti ini. Akhirnya awalnya nyesal, kemudian dia susui. Dalam sejarah itu disebutkan 2 tahun, ada yang menyebutkan 4 tahun. Ya, ketika menyusui itu, kemudian dikembalikan lagi pada ibunya Aminah. Ketika dikembalikan, saat itu ternyata dia senang sekali. Ketika menyusui Nabi SAW, ternyata dia dapat kebaikan banyak. Rumahnya penuh berkah, keluarganya itu penuh berkah. Maka ketika dia kembalikan, dia meminta lagi pada Aminah, saya mau nyusui lagi. Artinya penuh berkah di situ. Ini juga jadi tanda kenabian Nabi SAW, membawa kebaikan untuk yang lainnya. Buktinya menyusuinya saya seperti tadi. Ini jadi pelajaran Bapak Ibu-Ibu sekalian. Ada sesuatu yang Halimah awalnya itu tidak suka. Padahal dia tidak tahu di belakang itu seperti apa. Kita memang awalnya juga seperti itu. Sesuatu yang kita tidak suka, ternyata di balik itu ada kebaikan yang banyak. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian itu benci pada sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Lihat Halimah tadi benci awalnya. Wah, ini kok saya dapat jatah seperti ini, nggak seperti ibu-ibu yang lainnya. Ternyata yang dapat adalah yang nantinya jadi seorang nabi. Kisah Halimah ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Kisahnya itu panjang sekali dan menunjukkan poin penting tadi
bahwasanya Nabi SAW itu disusui oleh orang desa. Di antara sebabnya juga karena orang desa itu bahasanya itu lebih terjaga dibandingkan dengan orang kota. Ya toh? Bahasanya masih murni. Kesopanannya, kesantunannya, tradisinya masih kuat. Sehingga masih murni sekali. Sehingga dari sisi bahasa inilah yang juga ingin dipertahankan. Makanya rata-rata orang Arab dahulu itu menyusukan anaknya kepada orang-orang desa. Di antara tujuannya seperti itu. Kemudian ada faedah lagi yang lainnya dari hadis tadi. Siapa yang mati syahid di jalan Allah, maka dia adalah ahlul jannah. Dia dijamin masuk surga. Dia itu adalah orang yang mendapatkan jaminan surga. Namun orang yang dapat jaminan surga ini kalau dia berjihadnya itu ikhlas. Bukan ketika dia ingin berjihad ingin cari pujian. Bukan ingin cari dunia. Bukan ingin cari kedudukan. Bukan ingin cari gelar jadi orang terhormat. Namun dia niatannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatannya sudah berbeda lagi maka tidak dihukumi sebagai orang yang mati syahid lillah. Tidak mungkin juga dapat jaminan surga. Jaminan surga ini bagi orang yang mati berjihad di jalan Allah dan dia ketika itu niatannya ikhlas karena Allah. Maka butuh niat yang ikhlas ketika beramal, termasuk juga berjihad. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas dari hadis 89, yaitu dari Jabir tentang seorang sahabat yang bertanya pada Rasul, di manakah posisiku kalau aku mati di medan perang? Kemudian dijawab di surga. Kemudian Rasulullah SAW tadi jawab seperti itu dan dia pergi tinggalkan dunianya, makanan yang dia miliki saat itu. Akhirnya dia pergi berperang dan akhirnya dia itu mati. Dan mudah-mudahan matinya itu tadi adalah benar-benar mati yang ikhlas dan kita bisa mencontohnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin tanyakan silahkan. Pak Nasir. Waalaikumsalam. Tadi orang kafir sajalah yang tidak bisa masuk surga. Dan orang yang bisa mengakhiri hayatnya dengan mengatakan la ilaha illallah. Kita berhubung sekali karena sepertinya itu kita semua masuk surga. Cuma kadang-kadang orang kafir itu perasaan kita mungkin saya sudah sholat, saya sudah dakwah mana, saya ini orang Islam. Tetapi di lain pihak orang-orang munafik itu juga berdakwah. Berdakwah, kadang-kadang kalau azan suaranya juga baik, baca Quran juga baik. Pertanyaan saya adalah bagaimana supaya kita itu tidak kecelik merasa jadi orang mukmin atau orang muslim, ternyata di sisi Allah penilaiannya itu orang kafir. Maka ingin tahu saya bagaimana yang dimaksud kafir itu, karena orang dolim pun katanya orang kafir, orang munafik pun katanya juga orang kafir. Nyal munafikina humul kafirun dan seterusnya. Kemudian orang-orang munafik juga banyak baca tahlil, bahkan lebih banyak tahlilnya sampai jarak 10 km datang ke sana untuk tahlilan. Sehingga supaya ayam kita pikirannya, saya ini mukmin betul apa tidak, minta tolong Ustaz yang dimaksud orang kafir di neraka selama-lamanya itu kafir yang bagaimana? Terima kasih. Sudah. Taib, sikapnya ada dua. Jadi dengan tanya bagaimanakah kita menyikapi orang mukmin yang bagaimana yang masuk surga gitu, dan orang kafir bagaimana yang masuk neraka. Orang mukmin yang beriman dengan iman yang benar selama tidak melakukan pembatal keislaman, maka dia akan masuk surga.
Berimannya bagaimana? Iman itu dengan kolbun, dengan kaulun dan amalun. Iman itu dengan hati, dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Dan nanti yang harus dia penuhi itu adalah syarat iman yang wajib. Syarat iman yang wajib yaitu yang ada pada rukun iman. Dan pembatal-pembatal keislaman yang ada dia jauhi. Maka kalau syarat iman seperti ini dia penuhi, maka dia disebut orang beriman. Dan itulah yang dapat jaminan surga. Entah nanti masuk surga langsung tanpa dihisab, atau entah mampir dulu dalam neraka. Seperti itu. Terus orang kafir gimana? Orang kafir berarti yang selain itu, yaitu orang yang secara syarat iman tadi tidak terpenuhi, atau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka dia disebut kafir. Kalau munafik itu cuma lahiriah saja, nampakkan beriman, hatinya kufur. Hatinya kufur gimana? Ya, hatinya kufur menolak syariat, menentang Allah. Namun dia pura-pura Islam. Itulah orang-orang munafik. Seperti itu yang dimaksudkan. Wallahu a'lam bishawab. Akhir hayat siapa yang menutup akhir hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Terus? Namun belum tentu ketika mati bisa nyebut. Kalau nggak percaya bisa tes. Sekarang dia lancar, belum tentu ketika mati itu mudah. Karena dia mudah mengucapkan la ilaha illallah jika Allah kokohkan. Allah kokohkan itu bagi orang yang istiqomah dalam beramal soleh. Seperti itu. Pun. Ya. Waalaikumsalam. Mohon keterangan tentang surat Maryam ayat 21 yang mengatakan artinya dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Sesungguhnya bagi Allah itu adalah mudah. Ditetapkan. Artinya semua orang pasti mampir neraka gitu. Enggak. Apa maksudnya keterangannya bagaimana? Terima kasih. Kalau mau lihat secara detailnya harus lihat kitab tafsir. Saya nggak bawa kitab tafsir di sini. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Coba lihat kalimat selanjutnya itu membicarakan tentang siapa. Kalau baca ayat, kalau ada ayat yang ragu-ragu seperti itu, baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bicarakan tentang tiang kafir. Kalau tiang kafir pasti masuk neraka. Maka ayat tersebut untuk orang kafir, bukan dengan orang beriman. Orang beriman ada dua kemungkinan, masuk surga langsung atau mampir dulu di neraka dan ujung-ujungnya masuk surga. Lihat ayat tersebut di ayat-ayat sebelumnya membicarakan tentang orang kafir yang menolak ayat-ayat Allah, menentang ayat. Seperti itu yang dimaksudkan. Ada lagi? Ya. Nama saya Rizky. Di sini saya bertanya. Saya menggarisbawahi bahwasanya orang-orang non Muslim itu kelak akan masuk ke dalam neraka dan itu mereka akan kekal karena mereka tidak beriman. Namun bagaimana apabila mereka orang-orang non Muslim itu sungguhnya dari awal dari lahir mungkin dia berada di pedalaman di pelosok daerah, jadi dia Non muslim berada di pelosok daerah. Terus belum dapat dakwah. belum menerima pesan Islam ya. Belum menerima pesan Islam. Orang-orang yang nantinya akan dalam neraka kekal. Apakah nanti kekal dalam neraka? Taib. Imam Muslim membawakan dalam kitab sahihnya bab, ya, judul bab dalam Kitabul Qadar. Beliau membawakan judul bab orang-orang, yaitu anak kecil yang dia itu berada dalam keadaan kafir, tinggal di negeri kafir, atau ya mati dalam keadaan kafir dan belum sempat untuk mendapatkan dakwah. Salah satu dalil di sini yang dimaksudkan di sini, dia dihukumi atau para ulama itu simpulkan orang semuanya itu mendapatkan
hukuman atau mendapatkan siksa setelah sampainya hujjah. Kalau ini belum. Namun mereka nanti akan dihukumi di dunia sebagaimana ketika mereka berada di lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungan sekitarnya itu kafir, maka dia dihukumi seperti orang kafir juga. Ini pertanyaan yang pertama, kalau mau melihat di zaman ini, ada nggak di zaman ini yang belum sampainya dakwah sama sekali? Di zaman serba canggih seperti ini, soal ini muncul nggak untuk sekarang? Hah? Muncul nggak sampai sekarang? Ada mungkin, namun cuma 1% atau 2%. Ini pertanyaan di negeri khayalan. Ya, ini pertanyaan di negeri khayalan. Jadi jangan banyak membayangkan yang khayalan-khayalan. Kalau yang khayalan itu yang sedikit-sedikit itu nggak usah dibayangkan. Kita bicara di dunia nyata. Nah, taruhlah itu ada, mereka iri nanti yang pertama kalau di dunia dihukumi seperti keadaan orang sekitarnya. Keadaan orang tuanya. Kenapa dilihat dari keadaan orang tuanya? Orang tua yang menjadikan dia Yahudian atau Nasranian. Orang tuanya menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Sehingga keadaannya seperti itu juga. Orang tuanya seperti apa, keadaannya seperti itu. Ya. Jadi pertanyaan tadi nanti lihat itu untuk di dunia. Sedangkan kalau untuk di akhirat itu nanti jadi hukum bagi Allah nantinya. Allah yang putuskan dan nanti dia punya siksa tersendiri atau punya hukum tersendiri untuk masalah itu. Ya, nanti Allah akan hukum sendiri nanti ketika di akhirat. Ada ujian tersendiri untuk orang-orang semacam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yang belakang dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti menjalankan sunnah. Sunnah apa saja? Bukan hanya itu. Sunnah itu luas sekali. Jadi kan terlalu sempit dalam masalah ini. Baik. Perlu dipahami ajaran sunnah bukan sekitar jenggot dan celana saja. Ya, bukan masalah itu. Itu masalah malah para ulama tidak masukkan dalam masalah akidah. Itu tidak dimasukkan dalam masalah manhaj. Yang dimasukkan itu tadi prinsip syafaat, prinsip meyakini surga neraka, meyakini ada siksa kubur atau tidak, meyakini tentang nama dan sifat Allah. Ini pembahasan akidah. Kalau tadi orang punya jenggot atau tidak, celananya itu naik atau turun ataukah tidak, ini tidak masuk dalam pembahasan akidah. Itu nanti masuk dalam pembahasan di bawah akidah. Sehingga itu tidak bisa dijadikan standar orang itu jadi ahlus sunnah atau bukan. Yang dijadikan standar itu lihat dia yakini syafaat bagaimana. Jangan-jangan punya jenggot namun dia khawarij. Iya kan? Jangan-jangan bercadar namun pemahamannya pemahaman murji'ah. Jangan-jangan dia itu tampilannya super sunnah namun syiah. Karena bukan dari penampilan di sini masalahnya. Makanya para ulama tidak masukkan itu dalam kitab akidah. Bukan berarti saya kesampingkan itu, namun jangan dipahami sempit di situ. Pemahamannya itu harus dibuat luas, narik ke pembahasan akidah. Ya, pembahasan akidah itu jadi prinsip dulu, itu yang membedakan. Sehingga jenengan nggak mengucilkan orang-orang yang dalam masalah jenggotnya itu kurang perhatikan, dalam masalah ini kurang perhatikan, bukan masalah itu, namun masalah prinsip. Prinsipnya tadi, akidahnya gimana? Ketaatannya dengan pemerintah seperti apa, dengan penguasa penyikapannya seperti apa. Kalau dia penyikapannya, wah kita harus berontak, harus lengserkan pemimpin yang ada. Wah ini sifat-sifat khawarij ada. Mudah kafirkan orang, mudah memfasikkan orang. Wah ini masalah prinsip. Ya, sehingga ini yang harus dikaji lebih dalam. Yang dikaji masalah apa? Masalah akidahnya. Sehingga
Ada kitab tadi seperti Aqidah Al-Wasithiyah, Aqidah At-Tahawiyah, Aqidah Al-Qayrawaniyah. Macam-macam kitab akidah. Ya, itu harus dikuasai. Nah, itu baru masalah prinsip. Nah, itu baru jenengan bisa hukumi ini sesat, ini keliru, ini yang benar, ini yang wasat, ini yang berada di pertengahan. Karena kalau di penampilan semuanya bisa mengelabui. Coba lihat orang yang bom bunuh diri. Penampilannya gimana? Ngeri sekali jenggotan. Coba lihat orang yang ISIS pemahamannya gimana. Belum pernah lihat orang-orang yang pemahaman ISIS kan? Ya. Saya lagi tangani masalah ini. Ya, bahkan kerjasama dengan kepolisian. Menangani anak-anak muda yang punya pemahaman itu. Kalau dibiarkan sebentar lagi, itu nanti jadi ngebom. Wong dia aja membolehkan istishhadiyah. Istishhadiyah itu membolehkan bom bunuh diri. Bahkan dia punya niatan, saya ingin jadi penganten. Tahu pengantennya maksudnya apa? Biar saya nanti yang jadi korban untuk bom syahid. Lihat penampilannya apa? Jenggotan juga. Jenggotan kalau pakai standar jenggot itu baru ahlus sunnah daripada yang tidak berjenggot. Wah, itu ahlus sunnah sekali berarti. Padahal pemahaman khawarij itu. Pemahamannya yang masalah. Itu yang lebih berat daripada melihat pada penampilan. Lihat pemahamannya itu. Lihat anak-anak muda ini. Ya, karena melihat beberapa ustadz yang membolehkan bom bunuh diri, akhirnya mereka iakan juga. Oh, berarti betul kita boleh bom bunuh diri. Oh, bahaya sekali. Baru SMA loh ini. SMA sudah mau niatan kayak begitu. Coba nanti kalau dia kumpul di kuliah, mungkin cuma berapa tahun dia kuliah, setelah itu ikut pergi ke Suriah sana, ikut ISIS. Kira tidak mungkin, mungkin sekali. Itu kalau pakai penampilan. Kalau standarmu cuma penampilan, nggak mau lihat dari pemahaman. Pemahaman itu yang sangat-sangat sulit ditebak. Tiba-tiba sama-sama pengajian sini, wah keluar dari sini ngebom. Tahu. Jadi kan belum pernah lihat di kantor polisi ada anak-anak muda yang masuk dalam kantor polisi kemudian ngebom di situ coba. Itu kalau mau melihat itu dari pemahaman bukan dari penampilan. Pernah di beberapa daerah di Cirebon kalau tidak salah. Itu anak muda masuk dalam kantor polisi. Orang-orang banyak di dalam, bom di situ. Kenapa? Dia katakan polisi itu togut. Sedangkan Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Jauhilah togut. Polisi itu togut. Kenapa bisa togut? Mereka pendukung penguasa togut. Kok bisa pendukung penguasa togut? Karena penguasa tidak berhukum dengan hukum Allah. Tahu dasar pemikirannya. Kenapa tidak berhukum dengan hukum Allah? Karena asalnya mereka punya pemahaman tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah itu gimana? Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir kamu. Gak tahu dasar pemikirannya. Ini sangat dahsyat sekali. Penampilannya sama dengan jenggotan juga. Coba lihat, namun lihat tauhidnya saja dia memasalahkan itu. Tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Ya, jadi saran saya tidak sempitkan di situ. Maka butuh ngaji, butuh dalami akidah lagi. Harusnya jamaah demi ini akidahnya lebih dimantapkan lagi, buka buku akidah. Namun pembahasannya ada yang super tinggi, jadi saya nggak bisa bahas di sini. Ada yang pembahasan super tinggi, itu butuh orang-orang yang punya pemahaman yang kuat dulu. Makanya disinggung beberapa poin saja sini. Ini cuma sebagian dari akidah. Nanti pertemuan berikutnya lagi nanti kalau ada akidah yang perlu saya singgung, disinggung lagi. Kayak contoh tadi saya singgung tentang syafaat. Ada yang pernah dengar enggak tidak tadi? Seperti yang tadi saya sebutkan. Ada yang sudah masuk neraka tidak boleh keluar-keluar lagi seperti unta yang masuk dalam lubang jarum. Pernah dengar enggak pemahaman itu? Itu pemahaman. Itu bukan masalah penampilan. Pemahaman ini lebih bahaya. Membuat orang tidak dapat syafaat. Gitu. Sehingga kalau memahamkan pada masyarakat, itu jangan penampilan dulu, akidahnya diluruskan, tauhidnya diluruskan, syiriknya diberantas. Kalau jenengan itu berantas penampilan dulu, jenengan ditendang dari masjid.
Nah, makanya sekarang perbaiki. Jadi jenengan kalau mau dakwah bukan dari penampilan yang ditegur. Jenengan seperti itu silahkan. Namun kalau mau negur orang bukan dari situ dulu. Bukan dari jenggotnya ini tegur, Pak jenengan kok nggak punya jenggot. Bukan dari situ. Bukan dari penampilan dulu. Saya pernah ketika di Surabaya itu ada yang negur saya, Ustaz tolong beritahu Pak Imam itu celananya itu. Aduh masa saya mau bilang Pak Imam celananya kayak gitu, kamu kurang ajar sekali. Masa suruh saya negur Pak Imamnya coba. Saya siapanya Pak Imam. Masa tegur itu dulu penampilan dulu. Nggak kayak gitu. Jadi jenengan nggak usah singgung penampilan, pemahaman dulu. Sesajennya masih ada. Ada nggak di desa jenengan? Hah? Masih. Itu lebih penting daripada ngurus pakaian. Sesajen kekal dalam neraka, pakaian belum. Ya, sesajen itu kekal dalam neraka loh nanti. Kalau pakaian belum, cuma diancam neraka. Ini kekal dalam neraka. Jauh sekali. Jadi ada skala prioritas. Ini saya mau ngomong apa ya? Oh ini belum, ini yang ini belum saya singgung. Bahkan jenengan jangan singgung-singgung tradisi yang itu tidak sampai syirik. Itu kena masalah nanti. Itu ada aturan, ini saya ngomongnya kapan. Itu pelan-pelan gitu. Thorikohnya ada, jalan caranya ada. Ya. Mau berantas, ini Simbah ini masih punya keris sakti, ini punya kesaktian, dia itu punya keyakinan tertentu. Ataukah jenengan singgung celananya Simbah dulu? Kalau salah ini bisa masalah. Jenengan akhirnya tegur celana, kemudian Simbah tidak mau menerima lagi, syiriknya tetap jalan terus. Sudah salah jalan berarti. Berarti solusinya gimana? Ya ngaji. Ngajinya pada guru yang benar, nanti luruskan dengan cara yang benar juga. Ya, namun kalau langsung dengan cara keras, jenengan ngaji dengan guru yang keras, ya sudah berantas sana sini saja. Gitu. Paham ya? Insya Allah. Bagus monggo. Kembali kepada siksa neraka yang paling ringan. Siksa neraka yang paling ringan tadi Abu Thalib. Kandang Abu Thalib. Nggih. Nah, kakinya di neraka, kepalanya mendidih. Dia kekal di dalam neraka. Makanya tadi saya bilang kan, gak keluar-keluar Pak. Kekal. Cuma apanya yang diperingan? Siksanya. Tapi keluar gak? Gak keluar-keluar. Khalidina fiha abada. Dapat syafaat malahan. Syafaatnya cuma apa? Diperingan siksa, nggak boleh keluar. Ini. Karena apa? Dia orang kafir. Iya toh? Orang kafir kekal. Seperti itu. Ada lagi. Ya, dalilnya itu kenapa orang kafir kekal dalam neraka? Nanti lihat surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'am mansura, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Ini sudah, ini tadi Abu Thalib sudah nolong Nabi, itu amalan baik. Tahu Abdul Muthalib punya jasa apa? Abdul Muthalib punya jasa apa? Kakek Nabi buka sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam dipakai nggak sampai saat ini? Dipakai. Namun karena kafir bagaikan haba'am mansura, bagaikan debu yang berterbangan, tidak dinilai apa-apa. Coba. Syaratnya berarti iman. Jadi dia nggak keluar, tetap di situ. Walaupun punya jasa nolong Nabi, bela Nabi. Namun karena dia punya jasa itu, cuma siksaannya diperingan, tapi kekal. Ada lagi? Ya Pak. Siapa saja yang bisa memberi syafaat? Siapa saja yang bisa memberi syafaat? Yang bisa memberi syafaat ada dua syarat. Yang pertama, orang yang dapat izin dari Allah. Siapa saja. Yang kedua, orang yang diberi. Ini yang memberi ya. Orang yang diberi itu dapat ridho dari Allah. Yang memberi nantinya bisa para nabi, termasuk nabi kita
Muhammad SAW. Bahkan beliau punya syafaat yang khusus. Bisa orang-orang beriman, bisa anak-anak yang beriman, bisa para syuhada, bisa orang-orang yang mengamalkan atau menghafal Al-Quran, bisa orang yang rajin puasa, bisa orang yang rajin baca Al-Quran, dapat syafaat. Dan nanti bisa memberikan syafaat pada orang lain. Kalau dia itu wali Allah, orang yang beriman, asalkan dapat izin dari Allah. Izin ini cuma diberikan kepada orang yang bertauhid. Ya, jadi kalau ustadznya itu pelaku syirik, tidak bisa beri syafaat walaupun jenengan minta-minta di kuburnya. Tidak bisa beri syafaat karena dia sudah dapat penghalang, tidak dapat izin dari Allah karena ustadznya syirik. Paham ya? Baik. Tadi satu lagi. Ada seorang yang menggantikan barangnya di penggantian sampai batas waktu dia tidak bisa mengambil, sehingga barang itu dijual ke penggantian dan dijual secara lelang. Bagaimana hukumnya seperti itu dan bagaimana hukum lelang itu sendiri? Baik, hukum lelang bagaimana? Lelang boleh. Ya, selama tidak terjadi jual beli najis. Najis itu bagaimana? Ada orang yang dilibatkan di dalam, ini yang punya barang, dia bilang, kamu nanti pura-pura nawar ya, biar nanti harganya jadi tinggi. Ya, biar jadi barangnya jadi tinggi. Itu namanya melakukan najis. Ya, itu apa disebut di sini? Hah? Golok, tipu-tipu. Dolok. Nah, berarti yang nipu-nipu tadi. Wah, ini 1 juta, langsung wah, dia berani 1 juta, saya 2 juta kali gitu. Akhirnya jatuh harganya tinggi. Itu namanya najis. Selama itu nggak ada di situ normal biasa, nggak ada main-mainan dari orang yang punya barang, maka sah lelang tadi. Adapun gadai tadi, yang ditanyakan gadainya kenapa tadi? Ada orang yang menggantikan sampai batas waktu pelunasan dia tidak bisa lunas. Sampai batas pelunasan dia tidak bisa melunasi barang gadaiannya. Kemudian akhirnya barang gadaiannya itu dijual. Boleh. Dijual oleh pegadaian, iya. Namun kalau nanti ada sisa, uangnya nanti dikembalikan untuknya. Kita boleh belinya. Boleh belinya. Kita orang lain boleh beli. Ya, boleh beli seperti itu. Namun yang masalahnya tadi orang yang pinjam di pegadaiannya itu nanti punya pembahasan sendiri. Satu lagi. Ya, monggo. Tentang sholat sunnah. Sholat sunnah. Saya tanyakan, saya pernah dengar kalau kamu mau mendapatkan rezeki dari Allah, Kalau engkau mau mendapatkan rezeki dari Allah, nah itu suruh sholat sunat dan suruh sholat sunat hajat namanya. disuruh sholat sunat hajat. Apa ada itu turunan Ustaz? Apakah ada tuntunannya ataukah tidak? Baik. Mengenai hal ini para ulama beda pendapat berdasar kepada hadisnya. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini, sebagian ulama mempermasalahkan hadis ini. Ya, ada yang mensahihkan seperti Syekh Al-Albani dan ada yang tidak mensahihkannya. Wallahu alam, kalau mau melakukan silahkan, kalau mau aman bisa lakukan dengan sholat yang lain, tinggal banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kami bahas pada kesempatan malam hari ini. Mungkin manfaat, mungkin para jamaah dipanjangkan umur, terus ditarini sehat dan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian kita tutup, kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.